Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa kemuliaan seseorang itu tidak diukur dari seberapa banyak hartanya, tidak diukur dari seberapa tinggi jabatannya, dan juga tidak diukur dari seberapa tampan dan cantiknya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan seseorang akan diukur dari ketakwaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang paling bertakwa. Di dalam hal ini, takwa yang dimaksud adalah dia dapat menjalani hidupnya dengan tetap berada dalam perintah-perintah Allah yang dia laksanakan. Juga dia selalu meninggalkan atau menjauhi larangan-larangan Allah yang memang menjadi larangan yang harus ditinggalkan. Nah, di dalam menjalankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, seseorang mungkin membutuhkan satu panduan, satu patokan hidup, satu patokan amalan. Apa yang mesti dia lakukan? Kapan harus melakukannya? Di mana dan bagaimana? Nah, untuk menjalani hal-hal seperti itu, maka dibutuhkan pedoman hidup yang sesungguhnya, terutama bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, hudal lil muttaqin, bahwasanya Al-Quran itu menjadi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Bagi orang Islam yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadikan barometer hukum itu adalah Al-Quran. Jadi, kendati pun nanti ada beberapa pilihan di dalam hidupnya, tatkala orang sedang berada di persimpangan, dia disodorkan beberapa pilihan, apakah harus menuju ke arah kanan atau menuju ke arah kiri, maka dia dengan tidak ragu-ragu lagi akan memilih pilihannya tersebut yang sesuai dengan Al-Quran. Karena hal itu telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya, wahai Sayyidatuna Aisyah, bagaimanakah dengan akhlak Rasulullah? Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah merupakan akhlak Al-Quran. Di sini menggambarkan bahwa semua tingkah laku, ucapan, perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang itu harus betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ikhwan billah dimanapun Anda berada, ketika kita menemukan adanya satu perselisihan, baik di dalam masalah furu'iyah, baik itu di dalam masalah amaliyah-amaliyah yang lain, atau kita berselisih pendapat, itu memang hal yang wajar. Dan untuk menyelesaikan hal tersebut, kita jangan ragu-ragu lagi
untuk mengembalikannya kepada Al-Quran, agar kebenarannya benar-benar hakiki. Andai pun ada yang tidak sependapat, andai pun ada yang merasa dirugikan, ataupun ada yang merasa dirinya tidak terima, itu tidak jadi masalah. Karena kebenaran yang hakiki tentu ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Artinya suatu saat, kalau keputusan yang diambil itu benar-benar dari Al-Quran, suatu saat yang sekarang mungkin merasa dia benar, kemudian dia merasa paling benar, dia merasa dirugikan, nanti suatu saat akan muncul dari pemahamannya bahwa keputusan yang diambil kemarin berdasarkan Al-Quran itu benar adanya. Sehingga dia merasa sadar bahwa sayalah yang salah, sayalah yang keliru. Nah, itu akan berlaku pada setiap permasalahan. Dan kita pun dari apa yang kita lakukan, walaupun terasa itu pahit, walaupun terasa itu melelahkan, walaupun itu terasa capek dan lain sebagainya, kalau itu betul-betul bersumber dari Al-Quran, hal itu tidak jadi masalah. Kita jangan merasa risau. Kalau itu toh memang perintah Allah di dalam Al-Quran, laksanakan saja. Walaupun pahit adanya, pasti akan ada kebaikan di balik itu semua. Sebaliknya, kalaupun itu ada larangan-larangan yang mesti kita jauhi, yang padahal itu adalah kesukaan kita, kita tetap menjauhi dan kita meninggalkannya, insya Allah suatu saat justru yang tadinya kita merasa dirugikan, kita akan merasa diuntungkan. Karena menjauhi larangan tersebut itu semata-mata adalah petunjuk dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah ragu kita untuk mempedomani Al-Quran di dalam hidup kita sehari-hari, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Insya Allah dengan kita mempedomani Al-Quran berarti kita termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.